Bocah perempuan ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Penjaringan. Ada dugaan korban tewas dianiaya orang tuanya. Sedang melantik bawahannya, pejabat kantor Kementerian Agama di NTB tiba-tiba melempar mikrofon. Ramai-ramai negara Eropa bergiliran mengakui Palestina. Apakah ini bisa menghentikan serangan Israel ke Gaza? Halo, Anda menyaksikan Liputan 6 Siang, saya Skolastika Silvia. Kami awal informasi pertama, bocah perempuan ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Kondisinya telah membusuk. Mirisnya penghuni kos seringkali mendengar korban dipukuli oleh sang ibu. Sebuah kamar di lantai 3 kos-kosan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ini menjadi akhir kisah tragis seorang bocah perempuan. Minggu dini hari, polisi mengevakuasi jasadnya yang telah membusuk dengan bercak darah mengering di lantai. Namun, tak ada satupun penghuni lain di sana. Usai mencari identitas korban dan mengumpulkan sejumlah barang, jasad bocah perempuan itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Warga sekitar rupanya tak asing dengan korban. Menurut petugas keamanan, korban adalah anak berusia 8 tahun yang tinggal bersama ibunya. Keberadaan jasad korban baru diketahui setelah warga curiga dengan bau busuk yang timbul selama 4 hari terakhir. Sementara sang ibu entah kemana. Dari penghuni kosan lapor juga itu anaknya sering digebukin sama orang tuanya. Dan pernah ada saksi mata dari warga sekitar juga bilang pernah ngelihat dia membawa anaknya dengan anak wajah lebam di mukanya. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus penemuan jasad anak perempuan di kamar kos sambil menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Kisah yang satu ini juga tak kalah memilukan. Karena tidak memiliki uang untuk memakamkan bayi yang meninggal dunia, sepasang suami istri berjalan tanpa tujuan sambil menggendong jasad bayinya. Sepasang suami istri ini mulanya berjalan tak tentu arah sebelum ditemukan anggota polisi. Bayi yang digendong sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sempat dirawat selama 20 hari karena gangguan kesehatan. Naas, nyawa bayi yang baru dilahirkan itu tak tertolong. Jasadnya sempat diantarkan ambulan ke rumah kakek neneknya. Entah apa alasannya, kehadiran keluarga ini tak diterima. Permintaan pemakaman kepada pihak rumah sakit pun ditolak. Minta dimakamin dulu aku, Pak. Tulus di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Alasannya kenapa, Pak? Ya nggak tahu lah, Pak, alasannya itu kenapa. Bahkan aku juga udah mikir, ya Allah, di sini kok kayak gini susahnya hidup. Bayi perempuan itu akhirnya dimakamkan di TPU Kamboja, Kota Palembang. Tidak ada rombongan keluarga, hanya isak tangis ayah dan ibunya yang mengantarnya ke liang lahat. Akhirnya kita menyampaikan kepada kedua orang tuanya, membuatkan surat pernyataan kalau memang mau dikuburkan dengan kemanusiaan, dan itu merupakan tugas kami juga, kami siap membantu untuk melaksanakan pemakaman. Saat ini, Polda Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberi tempat penampungan sementara bagi Joko dan istri yang merupakan tunawisma. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di saat masih banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi, anggota Dewan malah punya rencana untuk menaikkan tunjangannya. Nah, rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sebesar 7,8 juta rupiah terkini akhirnya dibatalkan. Meski batal, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat masih menerima uang fantastis sekitar 75.600.000 rupiah per bulannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke... Sorotan masyarakat soal kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat akhirnya direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Polemik muncul setelah anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat akan mengalami kenaikan total penghasilan dari sebelumnya Rp75.600.000 menjadi Rp83.500.000. Kenaikan meliputi tunjangan perumahan dan transportasi dengan total kenaikan sekitar Rp7,8 juta. Bupati Bandung Barat memutuskan untuk membatalkan kenaikan tersebut. Sampai hari ini
kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan. Secara prinsip, saya sepakat bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus berfokus pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Meski batal naik, penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat masih dinilai fantastis. Setiap bulan, total sekitar 75 juta rupiah dibawa oleh anggota dewan. Termasuk di dalamnya tunjangan perumahan yang mencapai 43.529.000 rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Yang ini juga bikin geleng-geleng kepala. Sedang melantik bawahannya, seorang pejabat kantor Kementerian Agama NTB tiba-tiba melempar mikrofon. Ulahnya pun viral di media sosial dan menuai sorotan. Setelah viral, sang pejabat minta maaf dan mengaku hilaf. Tanpa alasan yang jelas, Kepala Kantor Kemenak Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Zamroni Aziz tiba-tiba melempar mikrofon. Momen itu terjadi saat dia melantik bawahannya, Kepala Kantor Kemenak Dompu. Videonya pun viral dan menuai sorotan. Zamroni Aziz kemudian mengunggah video permintaan maaf. Terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat, saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Ia mengaku khilaf dan aksi itu dilakukan spontan tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Meski telah meminta maaf, aksi Zamroni Aziz yang melempar mikrofon dalam sebuah acara resmi dinilai warganet tidak etis untuk dilakukan seorang pejabat. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Atap teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk saat sedang diperbaiki. Ada 2 pekerja yang sempat terjepit runtuhan dan dievakuasi ke RSUD Brebes. Tak ada angin, tak ada hujan. Warga dibuat panik saat mendadak atap teras kantor Bupati Brebes ambruk. Atap teras berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ambruk saat dalam perbaikan. 2 pekerja terjepit. Tim Damkar dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit. Saat kejadian, sempat terdengar suara retakan tembok hingga akhirnya atap teras runtuh. Saya tahu itu kotak dari sana, terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau tunggu itu jatuh, terus saya tarik. Polres Brebes pun menerjunkan tim identifikasi. Terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan verifikasi. Kita sudah turunkan tim IDEN, meneliti dan menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. 2 pekerja terluka dirawat di RSUD Brebes, sementara 1 siswa yang terluka sudah dipulangkan. Biaya pengobatan seluruhnya akan ditanggung oleh Pemkab Brebes. Sementara itu, Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan rusak usai diterpa hujan dan angin kencang, bahkan beberapa bagian roboh. Meski begitu, aktivitas pegawai dan pelayanan masyarakat di kantor Bapenda tidak terganggu. Alhamdulillah tidak terganggu. Sampai saat ini kami melakukan registrasi kita seperti biasa. Memang ada ruangan yang sementara ini tidak kita fungsikan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan ke depan sesuai arahan pimpinan kita akan segera melakukan perbaikan. Ruangan hanya 1, ruang administrasi di ruangan sekretaris. Yang lain tidak ada terdampak. Tidak ada korban jiwa lantaran saat kejadian kondisi kantor sedang libur. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Kita ke mancanegara. Unjuk rasa anti korupsi yang diikuti oleh puluhan ribu warga di Manila, Filipina berujung ricuh. Polisi juga menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga berperan sebagai provokator. Unjuk rasa anti korupsi di Filipina yang diikuti oleh puluhan ribu orang berujung kerusuhan. Awalnya, aksi unjuk rasa ini berjalan damai. Demo yang diharapkan menjadi unjuk rasa anti korupsi terbesar ini dipimpin oleh sejumlah pendeta dan aktivis gereja Katolik. Tujuannya menentang praktik korupsi besar-besaran yang melibatkan anggota Kongres, pejabat, dan pengusaha. Proyek pengendalian banjir fiktif di Filipina ditaksir merugikan negara 34 triliun rupiah lebih. Akan latar belakang dimulainya kerusuhan atau demonstrasi atau kemarin sempat terjadi kericuhan itu karena terungkapnya mega skandal korupsi tentang pengendalian banjir di mana banyak sekali proyek-proyek fiktif dan di bawah standar yang terungkap.
Dan ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Marcos sendiri, Bongbong Marcos, pada saat pidato kenegaraannya pada bulan Juli kemarin. Polisi dan pasukan disiagakan untuk mencegah adanya kekerasan seperti protes yang baru-baru ini terjadi di Nepal dan Indonesia. Namun aksi unjuk rasa ini akhirnya menjurus ke kerusuhan. Massa yang kecewa atas korupsi yang terjadi melampiaskan kemarahan mereka dengan melempari polisi. Gas air mata ditembakkan untuk membubarkan pengunjuk rasa. 17 orang ditangkap polisi. Polisi Filipina menyatakan bahwa situasi saat ini telah terkendali dan sambil memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk kekerasan dan vandalisme tidak ada toleransi. Negara Eropa yang mengakui Palestina kini semakin bertambah. Terkini, Portugal resmi mengakui negara Palestina menyusul Inggris, Prancis, dan juga Spanyol. Nah, yang menjadi pertanyaan, pengakuan dari negara-negara Uni Eropa ini, apakah mampu menghentikan serangan Israel ke Gaza? Setelah lebih dari 65.000 nyawa warga Palestina melayang akibat gempuran militer Israel, ada secercah harapan untuk perdamaian di jalur Gaza. Negara-negara Eropa mulai mengakui negara Palestina. Suara yang terbaru datang dari Portugal. O Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. Sebelum Portugal, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga telah mengakui secara resmi negara Palestina. Inggris adalah negara yang meletakkan dasar pembentukan negara Israel ketika menguasai wilayah yang saat ini dikenal sebagai Palestina di tahun 1917. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. We recognised the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. Gelombang pengakuan negara Palestina disambut baik oleh warga Gaza. Namun tidak sedikit yang merasa ragu hal itu akan menghentikan serangan Israel. هذا نواة يعني أو إنه تشكل يعني بارقة أمل للشعب الفلسطيني إنه العالم يغير موقفه من الدول يعني اللي بتدعم إسرائيل. أنا شايفة إنه هذا كله على الفاضي لأنه لا حدا شايفنا من جوا ولا حدا شايفنا من برا. إنسان حقوقها حتى حقوق الحيوانات إحنا ما عندنا الحمد لله. فكله على الفاضي. Menurut pengamat Timur Tengah Siti Mutiah, gelombang pengakuan dari negara-negara Eropa terhadap Palestina tidak langsung berdampak pada perdamaian. Itu suatu kemajuan. Meskipun apakah itu akan berdampak pada perdamaian, itu yang harus ada langkah lebih lanjut ya, seperti pada waktu Indonesia proses kemerdekaan itu kita kan diakui secara de facto Indonesia itu ada, tapi secara de jure itu harus diperjuangkan bahwa kedaulatan itu harus diakui. Jadi harus ada langkah selanjutnya. Oke, pengakuan sebagai negara adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Itu penting. Kalau negara yang berdaulat, berarti dia berhak untuk mengurusi wilayahnya sendiri, orang Palestina itu. Jadi tidak hanya berhenti pada pengakuan. Walau pengakuan negara Palestina kini sudah disuarakan oleh lebih dari 140 negara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina tidak akan terjadi. Sejumlah bandara besar di Eropa terkena serangan siber. Serangan ini melumpuhkan sistem check-in otomatis dan membuat ratusan jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan. Sudah 3 hari penumpukan penumpang dan kacaunya jadwal penerbangan jadi pemandangan di sejumlah bandara besar di Eropa. Penyebabnya, bandara besar seperti di London, Berlin, dan Brussels terkena serangan cyber. Serangan cyber yang menargetkan sistem check-in dan boarding mengganggu lalu lintas udara. Di Berlin, puluhan jadwal penerbangan ditunda dan dibatalkan. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Heathrow, London. Para penumpang mengaku tidak bisa mendapatkan boarding pass saat check-in online. Flying with hand luggage, and this is kind of where it started already because I checked in online the day before departure, but they weren't able to issue the boarding passes, and they told us that we must collect our boarding passes at the check-in desk.
And that's when this whole madness started, because then they said that they had this fault, it's a global fault. Bandara di Brussels menyatakan serangan cyber terjadi sejak Jumat malam dan membuat operator bandara memutus koneksi check-in online. Pakar keamanan cyber menduga serangan pertama kali menyasar bandara di Brussels. Motifnya diduga menciptakan gangguan sosial. Look, we've got widespread disruption and chaos. There are reports of a cyber attack, I think, coming out from Brussels airport rather than, as initially reported, just a cyber-related incident. But beyond that, there's very little evidence to suggest who is responsible or what the motive is. The focus seems to be upon trying to create societal disruption, undermining public confidence in authority. Sistem check-in yang lumpuh kini mulai berangsur normal meski belum pulih sepenuhnya. Operator bandara kini menyelidiki sumber peretasan. Serangan cyber di bandara itu menjadi insiden terbaru yang menyerang berbagai sektor di Eropa, seperti kesehatan, otomotif, hingga retail. Usai jeda kami akan ajak Anda menjelajah kuliner halal di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta. Tetaplah di Liputan 6 Siang. Ada yang masih bingung mau makan apa siang ini? Saya akan ajak Anda kita menjelajah kawasan Pancoran Glodok yang dikenal sebagai Pecinannya Jakarta. Ada banyak jenis makanan di sini dan yang pasti punya segudang kuliner halal yang mesti Anda coba. Pancoran Glodok atau yang dikenal sebagai Pecinannya Jakarta kini jadi sentra kulineran. Mau cari apa aja, ada. Makanya siang ini saya pengen isi perut saya dengan kuliner-kuliner halal. Yuk kita hunting bareng-bareng. Saatnya makan siang. Kali ini saya ajak Anda ke gudangnya kuliner. Udah tahu kan bagaimana enaknya makanan asal Tiongkok? Sekarang saya hunting dulu. Dari awal masuk udah banyak loh yang jual makanan. Menu pertama saya pilih yang ringan-ringan dulu Ini dia, Chicongfan. Makanan yang bentuknya mirip seperti kue tiaw ini asalnya dari Medan. Sebelum disajikan, Chicongfan yang berbahan dasar tepung beras ini dipotong-potong lalu ditambahkan aneka gorengan seperti lobak, talas, dan lumpia dan disiram saus asam pedas. Ini dia Chicongfannya. Kita cobain. Teksturnya kenyal, kemudian ada saus asam manisnya itu jadi gurih, asam, manis. Seporsi 20.000, banyak loh ini. Perut masih kosong, kita cari lagi. Tapi sekarang kita coba yang manis. Begitu menyusuri gang, saya langsung dibuat ingin mampir. Aromanya itu loh, semerbak menggugah selera. Cemilan berikutnya adalah cempedak goreng. Apalagi kalau lihat yang baru digoreng ini, mantap bener. Satu cempedak goreng seperti ini dijual seharga Rp20.000. Aroma cempedaknya, nih lihat. Masih panas, baru banget digoreng. Kita cobain ya pelan-pelan. Lihat nih, jadi tepungnya itu crispy. Begitu kena ke cempedaknya, ini lembut banget, cempedaknya pun manis. Sudah pemanasan dengan 2 camilan? Sekarang kita makan berat untuk menu santap siang. Tujuan saya nyobain makanan yang legendaris namanya mie baskom. Sesuai namanya, baskom karena aneka jenis mie yang akan disajikan diambil dari baskom besar. Ada 3 jenis mie yang bisa dipilih, mie goreng, kue tiaw, dan bihun. Mie yang disajikan dengan saus kacang dan tambahan kacang tanah serta acar ini dijual Rp22.000 per porsi. Pantesan banyak yang beli. Emang enak banget nih semua jenis mie-nya.
tadi sengaja pesen yang kombinasi. Jadi pakai 3 jenis mie dari bihun, kue tiaw, dan juga mie goreng. Ketika dimakan, ini teksturnya beda-beda. Rasa mie-nya sendiri manis, tapi begitu kena saus kacang, ini jadi lebih gurih, agak sedikit pedas. Pokoknya hari ini happy bisa kulineran di Pancoran Glodok dari lapar sampai kekenyangan. Dari Jakarta, Michelle Winda dan Ilham Ilyas melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan teka-teki kematian anggota polisi berpangkat brigadir di sebuah kebun yang akhirnya terkuak. Istri korban yang juga adalah anggota polisi menjadi otak pembunuhan. Anda kembali di Liputan 6 Siang. Teka-teki kematian seorang anggota polisi berpangkat brigadir yang jasadnya ditemukan di kebun salah satu warga di Lombok Barat mulai menemui titik terang. Polisi memastikan jika otak pembunuhan adalah sang istri yang juga merupakan anggota polisi. Misteri kematian Brigadir Esko Pascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun warga tak jauh dari rumahnya pada Agustus lalu akhirnya terkuak. Dari hasil gelar perkara, tersangka pembunuhan tak lain adalah istrinya sendiri bernama Bribtu Rizka yang juga merupakan anggota polisi. Aksi istri ini terkuak setelah polisi menemukan bercak darah di rumah korban yang cocok dengan darah milik Bribda Esko Pascarelli di pakaian yang dikenakan saat ditemukan tewas. Ada beberapa saksi-saksi yang diperiksa ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman dari penyidik dari Polres Lombok Barat yang di backup sama di Treskrimum bisa mempercepat untuk proses penyidikannya. Bukan sementara kasus pembunuhan ini berlatar belakang adanya orang ketiga, polisi juga masih mendalami dugaan adanya tersangka lain yang ikut menghabisi nyawa korban. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan demikian Liputan 6 Siang hari ini, saya Skolastika Silvia. Sampai jumpa, salam SCTV.